Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang ambo hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji sarta syukur marilah senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup, nikmat hayat. Semoga sisa hidup yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjalankan segala suruh, meninggalkan segala tagah. Semoga kita istiqamah, saling mengingatkan, saling mewasiati dalam kebaikan dan kebenaran. Salawat bersampulkan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, beliau yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, akhir segala nabi dan imam segala rasul, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa dari kondisi jahiliyah dalam kondisi yang disebut dengan zulumat, dikeluarkan, dibawa menuju zaman yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan, yang berdasarkan akidah yang benar, dan kemudian melahirkan akhlak yang mulia. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan wirid awak mau ulang kaji sesudah subuh, marintang-rintang riawak menjalang beko sampai jam 6. Kita baca ayat Al-Quran, kita diskusikan bersama maksud dari firman Allah yang kita bacakan. Pagi kini kita masuk ke ayat 181 surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakir wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sadaqallahul azim. Jadi ayat 181 surah Al-Imran, Allah berfirman, laqad sami'allahu, sungguh Allah mendengar, qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang pernah berkata, keceknya, katanya, innallaha fakir, Allah tu fakir kecek, wa nahnu agniya, sementara kami ini adalah orang yang kaya.
Siana mengecek nan takatu itu adalah mereka orang Yahudi. Yahudi itu. Anan dikecek ande manusia, kecek nan diucapkan, kata-kata yang dikeluarkan semuanya didengarkan oleh Allah. Bahkan sampai ada perkataan mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan innallaha fakir. Kecek Allah Ta'ala tu fakir bansai, kami nan kayo. Ko kecek Ba'amang ko sampai nyo menyimpulkan takatu menyebut Allah Ta'ala ko fakir, nyo kayo kecek. Karena pernah mereka berkata tatkala turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Nah, kolah do kalua lawa bahas ko rasonyo di akhir surah Ali Imran, ampiang akhir surah Ali Imran. May yuqridullaha qardan hasana. Kece inyo katiko ayat ko turun, inti dari ayat ko, siapakah orang yang memperutangkan Allah dengan utang yang baik? Konyo kajie katiko Allah Ta'ala menyebutkan siana lai bersedia, sahiana lai yamuah memperutangkan utang yang baik kepada Allah. Iko dek karno akibai orang Yahudi ko memahaminya secara letterlek, kata-kata dalam masuk Ali Imran. Jadinya sabu itu kalau seandainya Allah Ta'ala kayo, tentunya mungkin Allah Ta'ala meminta bautang nama tu dah. Siana nama mempautangkan Allah. Kalau Allah ka minta mampu utang nama tu dikeceknya Allah Ta'ala ko bansai. Di psikolog duduk kaji kan. Bahwasanya kita orang yang beriman, apa kebaikan yang wak lakukan itu justru adalah bermanfaat untuk diri awak sendiri. De orang Yahudi lain lo sandu ede, lain lo ambi ede. Iko Allah Ta'ala minta siana mau tangan kainyo, mau tangan utang yang baik. Hanya pahami kalau takatu berarti bansai Tuhan tu. Ko pada kaji awak sebelum-sebelumnya ko mau orang baibadah orang mau kapi kasadue ndak ada memberikan mudarat apapun kepada Allah Ta'ala. Ndak ada memberikan dampak apapun. Ndak ngaruh. Ndak ada gai bakurang keesaan Allah. Ndak bansai lo Allah Ta'ala ada doh. Ndak kuruh lo pahami lo seperti fisik manusia. Karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, ndak ada yang serupa atau semisal. Nah, dek karano mereka menyebut takatu, lalu kemudian sanak tubuh maqalu, sungguh kami mencatat atau menulis apa yang mereka katakan. Keceenan talonsong takatu tadi ya tetap dicatat di Allah Ta'ala. Nanawak ko sebenarnya diperintahkan untuk mempiutangkan itu adalah awak nan berinvestasi untuk diri awak, berinvestasi kebaikan. Itu adalah tak lain dan tak bukan untuk diri awak sendiri. Kalau sia nama nanam menuai kebaikan, rasanya di akhir surah Al-Baqarah terima. Jadi mangkonyo bagi kita orang-orang yang beriman yakin saja dan sampai merasa kurang lo beko, merasa mubazir lo kebaikan wa karajukan, insyaallah Ta'ala tidak ada yang mubazir. Semuanya
akan kembali kepada kita. Nah, jadi makanya ditegaskan oleh Allah Ta'ala apa yang mereka katakan semuanya didengar Allah. Nah, di manalah Allah Ta'ala itu fakir. Allah itu maha kaya. Jadi kalau awak sebagai makhluk dari Allah yang maha kaya, maka justru awak jangan pernah takut fakir. Jangan pernah takut miskin. Karena Allah maha kaya. Mengadu awak kepada yang maha kaya. Kalau awak mengadu kepada manusia, baki kiro alun bisa kasado terpenuhi lai. Jangan karanda awak nan terpenuhi, kadang-kadang perasaan awak bisa lo terluka. Bisa lo atai buat awak, bisa lo sedih awak. Karena manusia ko tergantung lo mood ale sedang mood mengharap kepada manusia sama seperti patah hati. Baitulah memang tidak bisa awak berharap kepada makhluk. Berharaplah awak kepada Khalik. Kepada yang maha semua maha. Yang maha memberi, yang maha menolong, yang maha kaya. Mengadu awak kepada Allah Ta'ala. Ikut pendekatan jalan keluar untuk menciptakan ketenangan di dalam diri awak. Curhat awak kepada Allah, mengadu awak kepada Allah Ta'ala. Maka itu Allahu Samad. Allah tampik wa mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi mangko nak bisa awak mengadu kepada makhluk yang mana makhluk ko punya keterbatasan. Keterbatasannya kasadoe. Ko usia manusia ko ado bateh sehingga barana lah lamoe. Paling kare orang umur paling kare bana 100 tahun lah sudah tu meninggal. Ketika tercipta ketergantungan kepada makhluk, yang makhluk ko akan panah, makhluk ko akan lenyap, makhluk ko akan mati, akan berakhir, berarti pada saat berakhirnya tampik manusia yang menggantungkan semua harapan dan kehidupannya, pada akhirnya adalah muncul penyesalan. Jadi makanya bergantunglah kepada yang maha kekal, yang maha kaya, yaitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kebutuhan awak untuk supaya awak bisa dakik dengan Allah. Jalannya adalah dengan awak beribadah. Nan fakir itu adalah awak. Sebenarnya kalau dikaji bana, kalau beberapa konsep itu disebutkan antara kaya itu adalah dengan cukup, dengan orang yang merasa cukup. Ba'a mengelola hati awak, membantu hati awak, memanage hati awak, supaya menjadi orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau ada rasa merasa cukup dengan pemberian dari Allah, di situ itulah manusia menjadi bersyukur. Takana dewa, tabaco dewa nikmat yang Allah berikan, bersyukur awak, pada saat itulah awak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan tumbuh rasa bersyukur. Tapi kalau seandainya matu awak mencaliaknya keluar, mencaliaknya adalah apa yang dimiliki dia orang lain, dan tidak mencaliak apa yang ada Allah berikan kawa, maka pada saat itu manusia muncul sifatnya bingi, iri, ayo mencaliak kateh je, mencaliak keluar,
mancali nande urang dia ndak do mancali kainyo jauh aja samantaro wa fi anfusikum afala tubsirun anana do denyo matoe na lay mancali ya talinguan na lay mandanga muncung lay bisa mengece badannya lay kuai lupa tu kalau kecenderungannya adalah mencari apa yang ada pada orang lain, itu tidak pernah merasa cukup. Tidak ada rasa syukur itu lain. Yang ada adalah mau pe nanado adalah marato. Tetapi kalau seandainya merasa cukup, maka dengan apa yang Allah berikan, itu kan persoalan hati, persoalan yang berada di dalam diri awak. Itulah nan kita kelola dibentuk dengan rasa Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan kawa itu adalah terbaik. Contoh kasus saja, kadang-kadang bersyukurlah awak ada bantu buah, awak bantu buruak laki-laki lah contoh kemudian tak lo kayu lo. Kalau wak gagah waktu muda, kemudian kayu lo wak lun tantu lo terus itulah malelewa aja dia mudia ingking kamari ko bonda aja tari ko boto aja tari. Tapi kadang-kadang secara fisik, secara pandangan manusia ada je syukure dengan diberikan kok bantu sederhana, kok biasa-biasa saja. Tahu lo je diri. Tu amuh aja baraja bisa lo fokus Kan banyak lo contoh itu. Dulu orang nyo gagah, nyo ancak, nyo rajin lo tuh itu bersyukur luar biasa lah. Dulu Allah bentuk pontene sekian lo nya kemudian ngeh lo tuh tu nih ndak tahu, ndak ada rasa apalah nama itu muncul sombong. Jadi makanya ada anggapan dikecil orang Yahudi ko tuan fakir mengko. Orang Yahudi ko utaknya tu apa ya? Mengklaim dirinya hebat, mengklaim dirinya kuat dan mengklaim dirinya kaya walaupun jumlahnya sedikit tapi nya menguasai, termasuklah menguasai berbagai macam sektor ekonomi. Kemudian itulah namanya kajian patang istidrat tu mah. Kajian wa istidrat tu yang membuat jiwa wa menjadi tenang lah. Sebab kalau awak tidak mengenal konsep istidrat, seolah-olah ada semacam gugatan awak terhadap apa yang dimiliki oleh orang Yahudi atau orang-orang lain yang tidak beriman tu, kok masih bisa mereka yang tidak beribadah, tidak bertauhid, tapi justru mereka menikmati banyak fasilitas kehidupan dunia, bahkan menguasai sektor ekonomi. Kalau dalam konteks manusia dan sosial, kenapa mereka bisa maju itu bisa wa analisa, bisa wa pelajari. Seperti gugatan dari Syekh Muhammad Abduh. Ini menggugat soal Islam dan Muslim. Kalau Islam oke secara nilai, secara ajaran, secara agama menjadi pedoman dan panduan, itu nilainya luar biasa, tersusun rapi, lengkap utuh dari bentuk apapun, aspek hukum, sosial, ekonomi, kemanusiaan, religi dan segala macam lengkap. Tetapi persoalannya bukan pada persoalan Islamnya, tapi persoalan Muslimnya, umat Islamnya. Aku persoalannya harus beda lah tuh. Islam dengan umat Islam berbeda. Idealnya adalah umat Islam itu cerminan dari ajaran Islam. Kau umat, aku agama Islam, kau umat Islam, harusnya menyatu. Ananta caliak pada umat Islam itu adalah nilai Islam. Yang terjadi apa?
nilai Islam itu sendiri tidak menyatu pada umat Islam. Mangko keluar pernyataannya yang viral, kalau dulu itu viral itu mah terkenal. Kata beliau, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam itu sendiri tertutup oleh kegiatan atau aktivitas atau perilaku oknum umat Islam itu sendiri. Nilai kebaikan, nilai kemanusiaan, nilai etos kerja, semangat kerja, supaya bisa melakukan penguatan sektor ekonomi. Itu dianya kedisiplinan, masalah kesehatan. Sementara dia masih cita-cita aja, masih mimpi-mimpi. Padahal di dalam Islam itu justru perintah menjaga diri, keselamatan diri, bahkan itu bagian dari maqasid syariah. Atau hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafsi, menjaga nyawa, hifzul mal, menjaga harta, hifzul akli, menjaga akal, hifzun nasli, menjaga keluarga. Itu adalah pokok dari ajaran Islam. Sementara dalam praktiknya masih banyak umat Islam kok tidak mengamalkan itu. Maka dianggaplah oleh beliau al-Islamu syai'un wal muslimuna syai'un akhar. Islam cie, umat Islam cie loh. Berbeda barangko. Harusnya menyatu. Di dalam umat muslim itu nilai Islaman. Menyatu barangko menjadi cie. Yang terjadi menurut ajaran Islam takako, praktik umat muslim alailo. Berarti gugatannya itu relevan. Dan digugat bukan agamonya, bukan ajaran agama. Yang beliau gugat itu apa? Perilaku umat muslimnya. Digugat itu, sadar bangkilah bahwa nilai Islam, ajaran Islam itu luar biasa dipraktekkan oleh orang. Mengko kayo orang narajin bakar rajo. Jadi kayu orang nan rajin bakara kerajo. Tetapi pertanyaannya, apakah kekayaan itu akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan ketenangan? Jawabannya juga tidak. Kalau ingin kayu itu bisa rumusnya jelek. Kalau lagi rajin bakarajo, kayu Tapi apakah kekayaan itu membuat orang tuh senang, bahagia? Alun tentu. Tapi salah satu instrumen yang dianggap orang sejahtera menurut kajian statistik, teori-teori sosialnya, indikatornya adalah kepemilikan harta. Orang yang dianggap sejahtera, salah satunya adalah pendapatannya sekian dolar per hari. Kan diberi indikatornya tak kebutuhan pokoknya terpenuhi, kebutuhan primernya, kemudian pendapatannya per kapitanya sekian, berarti lah dianggap sejahtera. Tapi orang di bawah itu berarti dianggap tidak sejahtera. Memang pendekatan aliran materialistik, pendekatannya lebih banyak ekonomi. Ekonomi itu diukur dari pendapatan atau penghasilan. Kalau lapang sekian sejahtera, ternyata digali lebih mendalam. Tidak itu yang membuat orang bahagia. Ternyata bahagia itu di batin, di jiwa, di hati. Menariknya di dalam Islam itu awak bangga ado iman, ado Islam, dan ado ihsan. Ada iman sebagai pondasi menguatkan akidah keyakinan awak. Lalu kemudian ado Islam sebagai panduan, pedoman untuk kita melakukan berbagai macam rangkaian kegiatan, termasuk di dalamnya ibadah, dimasuk di dalamnya muamalah. Ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Tetapi ada yang bersifat diri awak ihsan, jiwa awak, batin awak, ketenangan. Di situ itulah ihsan. Di situ itulah mengaji tasawuf. Di situ itulah jalan awak
untuk memilih untuk membersihkan hati awak. Kalau akidah bicara soal keyakinan awak, agama soal Islam, soal pengetahuan awak dengan berbagai macam ibadah yang pelajari dan diamalkan. Tetapi soal ihsan itu adalah persoalan rasa, persoalan hati. Kalau dikelola, orang bisa bahagia ketika dia merasa cukup. Mereka bersyukur. Susah konsep itu di anuan. Nyonan jalek ketenang jiwanya ketika mensyukuri semua yang Allah berikan. Nyo merasa cukup itu, nyo akan bahagia. Kayo hati. Itu dikatakan laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Tiadalah kaya itu karena banyaknya harta yang dimiliki, tetapi kekayaan itu adalah ketenangan jiwa. Iko kunci. Jadi bukan diukur, kan membantah dari indikator kesejahteraan atau kebahagiaan orang diukur dari harta. Dijawab di agama, laisal ghina, tiada kekayaan itu an kathratil arad, karena banyaknya harta. Bukan itu yang menjadi ukuran, tetapi walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi yang kaya itu adalah jiwanya tenang, kayanya hati, kayanya batin, lapangnya sado istilahnya. Iko mudah susah mencari itu. Ambo udah punya kawan nyo jiwanya tuh ndak do je resah, tenangnya, lapangnya nih nyeplong. Itu ndak bisa loh. Wak tiru-tiru tapi cuma wak mungkin wak tanyo resep-resepnya. Mungkin dalam pergaulan wak kan macam-macam kawan. Ado lo pulo cuek lapangnya sado nak do je pikirannya deh. Karena Joko pokoknya ado lo jadi pikiran lah kerja malah weh jadi dimati bo. Ba kok bisa orang nentak kata aja dolo nentak kata. Ado ni ndak mau peduli je istilahnya nado menyangku ya deh. Padahal dulu situ tanggung jawabnya harusnya memikirkan, harus lakukan. Nyo malah weh deh. Ndak bini aja malah ngaman jo awak kan ngaman deh. Tapi nyo itu lo nanyo nikmati gitu. Lapang ya deh. Nah, itu sifatnya memang bersifat kasuistik individual. Lah, makanya menyadari diri awak bahwa kita ini memang punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Diduduan paham terluah, dibawaan kadiri, dibawaan karaso. Ndak adonan sempurna dewa, ndak adonan cukui dewa. Kalau awak meraso diri awak sempurna, kalau awak meraso diri awak cukui, itulah terjebak nilai keyakinan awak. Karena ketika awak lah maraso hebat, maraso santiang, maraso cukui kasadoi, di situ tuh dikhawatirkan terjerumus awak menjadi orang yang ujub dan takabur. Padahal penyakit terberat, kalau patang penyakit yang pelajari adalah penyakit bakhil. Tapi lebih berat lo adalah penyakit kalau bakhil itu adalah bersifat tuh ndak peduli aja ke orang lain, takut kurang je, takut ndak balabo je. Tetapi yang namanya sombong, merasa ujub, dek karena ada di dalam dirinya kuah seolah-olah lahinyo na menguasai, lahinyo nan punyo menjadi berbangga-bangga. Kata Allah Ta'ala itu coba baca di dalam ayat salat, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tamshi, jangan engkau berjalan fil ardi maraha, di muka bumi ini dalam keadaan sombong dan angkuh. Mangkue istilah kalau orang wak kan sombong ko ditandai bahwa jalan itu agak membusung dadue itu belum tentu lu tuh kadang-kadang kan adalah karakter berjalan orang terkatu. Dan adolo ya istilahnya proses pembentukan di keluarga atau ala anunya kan.
Tetapi yang dilarang, jangan merasa di muka bumi ini seolah-olah kamu menguasai, kamu hebat. Orang nambah kaji, orang nambah ilmu, lalu kemudian bisa sombong dengan ilmunya, menjadi orang takabur. Orang yang kayo sombong dengan kekayaannya, lalu kemudian bisa terjerumus menjadi ujub dan takabur. Orang misalnya kita gali diri kita sendiri. Jadi dalam menggali itu ternyata dalam hati sendiri ngata-ngata, ternyata kamu bisa kayak gini, ngapain? Boleh, itu namanya justru mensyukuri nikmat Tuhan. Awak gali nikmat Tuhan itu namanya mengkaji potensi diri awak dalam konteks mengembangkan diri. Hanya mendudukan kok ada kajian tasawuf, kok kajian motivasinya, kan balik kan nyek tadi tu Kalau awak melakukan penggalian potensi diri, ada teori-teori jendela namanya. Awak kok kan para lulu mencari awak kok diberikan kelebihan di Allah Ta'ala kok apa? Lalu kelebihan awak kok kadang-kadang alun teroptimalkan lewat lain. Alun istilah talampuk je baru lain. Maka perlu orang lain mengembangkan potensi awak kok. Tahu awak dengan kelebihan awak. Kalau dalam kajian tasawuf, Imam Ghazali mengatakan nyo tahu bahwa inyo ko tahu. Berarti kan inyo mengaji, inyo baca min, kemudian inyo kana diri tentang iko tahu ambo. Mengaji ambo tentang ko. Berarti kalau nyo tahu bahwa dia itu adalah tahu, maka dia posisinya, diagramnya, dia itu adalah menjadi guru. Jadi buat lo ada kuadran di buat lo bekop output Kalau awak mengetahui bahwa awak itu baraja sehingga awak menjadi tahu, maka dengan demikian posisi awak adalah menjadi guru. Lalu kemudian ada orang yang tahu bahwa dia itu tidak tahu. Berarti posisinya adalah menjadi murid. Lai tahu aja diri bahwa nyoko ndak tahu, mangkonya baraja. Itu posisi itu. Berarti kan awak menggali potensi awak lo tuh. Tidak boleh nyok tahu bahwa nyok tahu kemudian sombong dengan ketahuannya tuh. Itu tidak boleh. Tetapi menempatkan peran itu justru perlu tahu diri awak. Itu kalau saya lah jalewa indak tahu, atu sok tahu loh, atu nak tahu je diri. Jadi nampak tamu orang yang tahu bahwa dia tahu. Lalu kemudian yang kedua adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Mau jadi murid. Nah kategori ada orang yang tidak tahu bahwa nyo tahu. Nyo hebat kan, nyo berilmu kan. Tapi nyo nak sadar. Nyo punya kelebihan sebenarnya apa lalu orang lain, keluarga, guru yang mengembangkan. Nak, kamu ini sebenarnya pintar nak, kamu hebat, kamu ini tahu ini, kamu cocok, tolong rajin belajar ya nak. Itu kan memotivasi mereka. Membangkitkan potensi itu, justru itu adalah bahagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Itunya tuh. Nang kampe apa? Nang kampenya adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Konya nak parahan. Lah jalan nyo ndak tahu bahwa nyo ndak tahu, ndak lo tahu tu dah. Ndak lo mau baraja lah. Jadi kaji awak itu poinnya memang taruh mengana diri, kemudian menempatkan diri, memerankan diri. Itu memang bahagian daripada menyadari diri awak. Awak kau menang fakir. Kau ada orang Yahudi justru Allah Ta'ala kecenya fakir. Inyo kecenya kayo. Itu namanya ada filosof namanya Nietzsche. Nietzsche kau mengecen God is dead. Tuhan kau ecen mati. Tuhan kau memang berkuasa. Lalu diciptakan manusia, kekuasaannya dialihkan ke manusia. Manusia nak berkuasa lah, itu Tuhan nak berdaya lah. Iko kacau utak nalare saja, sehingga itu lo nalare karena nak berpedoman kepada wahyu. Orang Yahudi kau memang
Dek karena ada ayat yang turun may yuqridullaha qardan hasana, siana layamah mempiutangkan Allah dengan piutang yang baik, memberikan utang lah itu dengan utang yang baik. Kan iko, oh kalau begitu aja, oh kalau seandainya Tuhan tuh kayu tentu anda minta utang doh, akan iko cara sandu padahal iko memberikan gambaran bahwa orang-orang yang beriman berbuat baik itu adalah investasi. Awak meminjamkan uang awak ke orang lain itu sebenarnya nilai kebaikan lo ke awak tuh. Kasai kalau awak mampu tangkan ke orang membutuhkan, lalu kemudian awak pinjamkan piti awak kayaknya. Dalam artian tak aku pertama adalah nilai kebaikan di dunia. Nanti kalau nak dibayar di dunia, di akhirat inyo akan menerima panen pulo. Atau panen inyo akan mendapat limpahan pahalo dari orang nan bautang tu tadi. Kalau nak nyo bayar sama duit di dunia. Kalau seandainya, nyo sebenarnya tak aku justru awak mampu tanganku, justru nilai kebaikannya tinggi daripada awak magiah langsung je. Kan orang berhutang tu kan tandonyo tu, tandonyo kepepet. Tetapi adolo perilaku manusia ko ketika di berhutang itu memang lunak lidah gigi pada lidah. Kadang-kadang dia lah elok lo awak usah lo silaturahim sudah tu. Nan dia awak baalenan niat awak tentu apa pasang niat awak nyo butang. Ini niat butang kalau bahasa kaji kalau kaji awak sebelumnya orang nak butang tu dicatat. Bilo janji. Contohnya nyo kini butang bulan November, janji bulan Desember ditulis. Dibuat lo tanggal itu komitmen. Indak dibayar baralo banyak bulane kapan perlu nak awak managih-nagih dah. Biaya lain nyo anu. Kau ditagihkan sekali mengingat Allah ndak jo berarti sepanjang bulan-bulanan itu justru efeknya kawak petambah tabung aja lain. Karena kalau diorang bank kan riba itu. Kalau dua elunya dah bayar le pahalu dia awak tadi. Tadi kadang-kadang orang di sana tu ndak tahu cerai lah bebek lah blokir nomor awak. Jadi baca. Itulah nampil daripada waktu rusak, sekarang waktunya dia sekarang dan berasa saja. Tapi wajar punya nantinya di akhiratnya walau itu sudah mau lo ada yang Yo nana mau utang ko mau ikhlas tu ini ikhlas utang wak kalau ikhlasnya tu adalah laba karelaan berarti kalau lebih nama itu akad Contohnya nyo butang ko lah minggai wa ikhlaskan lah selesai je itu. Masih hidup, tapi kan awak tidak bisa berhubungan dengan mereka lagi karena nyabuk tako dia takut kawan salah lah blokir. Saya nomor awak lewat atau gimana mereka lagi? Cuman dia awak adalah kalau lah wa ikhlaskan berarti pahala dapat dah wak. Tapi tidak tahu bahasa awak ikhlaskan karena awak tidak berkomunikasi lagi. Iya kan nanti awak tu nan soal nanti nyo tu dinyolo urusan catatannya tu lagi. Kalau soal nanti nyo dinyolo catatannya lagi. Nan jale kaji kalau akad dari mereka tu adalah akad utang, itu utang itu wajib nyobayi. Itu nak salah saya jodoh air membayi utang dan nak salah saya jodoh air. Walaupun payajina wa di Makkah wa ya Allah Taala ampunilah dosa, nan utang kau tetap jadi bayi. Nak salah saya itu je dong. Akadnya ada bakarilaan. Utang tu tadi akan lunas kalau seandainya ada bakarilaan. Kalau bakarilaan karena akadnya adalah tatap muka, ya bakarilaannya sebelah anu je lah. Tapi kalau kesal-kesal hatinya, tu kan belum tuntas lah. Pertama secara akadnya belum tuntas, kemudian yang kedua secara hatinya nak anu lah dia nak butang awak lo nak diblokir. Jadi makanya itu salah satu dampak-dampak. Kalau orang lah nampak dawak kok anu teori kaji kalau lah yakin awak track recordnya orang ko nak do kamu bayar utang do kalau kamu nolong wak agih aja kalau kau utang nak usah di pinjaman kalau kau badadeh wak kalau kau yang ingin malah piano ikhlas aja lah agih aja berarti akadnya adalah
akan awak magiah kenyo. Kamu kan tak tahu dengan kondisi orang. Kalau awak nalah tahu, kalau nalun tahu itu tentu istilah kalau awak lah bakirilah berarti lah lapeh nama itu. Tapi kalau indak berarti nyo berkewajiban membayar baik di dunia maupun di akhirat. Tunggulah nanti terimalah panen lain. Awak banyak dipanggil. Dia ini untuk kau enggak. Jadi awak tak minum besoknya jadi dari lo. Rasanya awak akan melepaskan. Yo kalau lah ikhlas so berarti kau tiada nak mencari kau tiada kan dia awak lah tuntas semua itu. Dia awak nak doa akad utang lainnya lawak lunas lawak lapehan. Lawak agih kenyo akadnya lawak rubah, wak geser akadnya dari pertama akad utang, kemudian wak rubah akad awak tu menjadi akad baragiah. Jadi belaragiah lah. Namanya kau hibah lah, namanya kau nyo sadakah lah namanya. Makanya dicatat sepanjang batas waktu nanyo catat gatua indak jo bayi itulah dapat pahala dewa tadi. Nan orang tu yang anu lai defisit lai tekor nan awak menerima taruh karena inyolah ingkar terhadap komitmen akadnya. Lah, jadi itu apa yang dikatakan oleh orang Yahudi yang menyebutkan Allah Ta'ala fakirnya, orang kayo kecilnya. Itu semuanya itu dicatat di Allah Ta'ala di dalam catatan amalan mereka. Dan mereka akan menerima balasan dari apa yang mereka katakan. Jadi anan wak kecil itu ternyata tercatat, tertulis. Anan tertulis itu nanti akan diterima lo nanti pembalasannya. Kemudian dicatat juga perilaku mereka pernah membunuh para nabi-nabi Allah dengan tidak benar. Orang-orang Yahudi itu. Jadi saja dulu nabi-nabi Allah kau dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi kalau baca sejarah kau Al-Quran kau kan relevannya dengan peristiwa-peristiwa kini. Orang-orang hebat, tokoh-tokoh besar seperti nabi-nabi kau tidak sengenek dong. Waqatlahumul anbiya, dan mereka membunuh para nabi-nabi dengan tidak benar. Dengan cara yang tidak benar kok mungkin sadis atau pembunuhan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Itu dulu itu. Wa naqulu, apa kata Allah Ta'ala? Kami berkata kepada Allah Ta'ala melalui lisan malaikat, Zuku azabal harik, rasakan olehmu azab yang pedih, azab yang panas, yaitunya api neraka. Itu konsekuensi dari yang mereka lakukan, dari yang mereka katakan, kesombongan mereka, ketakaburan mereka, berbangganya mereka dengan kekayaan yang mereka miliki, sehingga mereka menyebutkan bahwa Allah yang fakir inyo mengecek dirinya kaya, semuanya dicatat dan semua mereka akan menerima pembalasannya. Dan kata Allah, Zuku azabal harik, oleh karena itu rasakan olehmu azab yang pedih, neraka yang panas. Nah, itu ujungnya ke sini. Maka berdoa wa Allah Ta'ala, yang penting bana bahas supaya akidah awak, keyakinan awak, agamu awak tajago di dalam diri awak, selalu berada dalam kebenaran, kemudian istiqamah berbuat amal-amal yang soleh. Semoga tercatat di dalam catatan ibadah waktu, catatan amal yang baik, dan kita akan menerimanya dengan tangan kanan kita. Kemudian tajago diri awak dari azab neraka, termasuk keluarga awak, karena awak selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi minta bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kemudian minta lo dijago awak, tapaliaru awak dari siksaan api neraka. Demikianlah lolang kaji awak pagi kini. Semoga Allah memberkahi dan meridhai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.